Wanita berhikmat, engkau dahsyat, engkau ajaib. Yes, yes, yes. Shalom, sisa terkasih dalam Kristus. Lama kita tidak berjumpa. Bagaimana kabarnya? Semoga sister dan keluarga semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius babnya yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai 12. Sister yang terkasih, suatu ketika saya mengikuti sebuah retret dan ada satu pertanyaan yang masih saya ingat sampai saat ini. Pertanyaannya adalah, apa yang sangat diinginkan oleh manusia di dalam hidupnya? Ada yang menjawab uang, ada yang menjawab karir, dan ada pula yang paling banyak menjawab adalah ingin hidup bahagia. Tidak dapat dipungkiri, kalau semua orang ingin hidup bahagia, termasuk saya juga ingin bahagia, termasuk sister juga kan? Betul? Betul apa betul? Ya, dan pada umumnya orang akan sepakat bahwa untuk bahagia, seseorang harus memiliki ini dan memiliki itu di dalam hidupnya, baru dikatakan dapat berbahagia. Apakah dengan memiliki itu semua, maka orang tersebut akan bahagia selamanya? Betul, belum tentu sister. Contohnya saja, Marilyn Monroe, seorang bintang film terkenal, yang mengatakan, saya punya banyak uang, saya punya kecantikan, saya memiliki segala kemewahan, saya dipuja oleh banyak-banyak orang. Seharusnya saya menjadi seorang wanita yang sangat berbahagia di dunia ini. Namun pada kenyataannya saya tidak bahagia. Loh, kok bisa orang yang punya segalanya tapi tidak merasa bahagia? Dunia kita penuh dengan segalanya, tapi pada kenyataannya tidak dapat memberikan kebahagiaan selamanya. Kenyataannya, semakin banyak kesenangan dunia yang kita rasakan, maka semakin tidak terpuaskan hati kita. Singkatnya, kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia sifatnya sementara. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang memiliki kebahagiaan? Dalam Injil Matius babnya yang kelima, ayat yang ketiga sampai 12, Yesus sendiri mengajarkan bagaimana caranya agar orang-orang dapat hidup bahagia. Mari kita baca bersama-sama perikop ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Yesus menyebutkan berbahagialah. Mengapa orang-orang yang miskin, yang berduka cita, yang teraniaya, Yesus mengatakan orang-orang inilah orang-orang yang berbahagia? Pada kenyataannya, seringkali pengalaman-pengalaman akan duka cita, pengalaman akan teraniaya dan miskin, itu seringkali dihindari oleh manusia, bahkan ditolak. Sama seperti saya juga sering
saling menolaknya. Mari kita baca lagi, kita gali lagi lebih dari firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Banyak orang yang tidak suka akan kemiskinan. Jangankan miskin, rugi sedikit saja, dia sudah ngomel-ngomel. Bahkan ada pula orang yang dengan sengaja berkompromi dengan dosa agar hidupnya tidak jatuh dalam kemiskinan. Contohnya, melakukan korupsi. Berbahagialah orang yang berduka cita. Sekarang banyak orang yang takut akan kehilangan sesuatu, takut kehilangan orang yang dicintainya. Maka orang itu menjadi sangat protektif dan melakukan segala macam usaha agar pengalaman kehilangan tidak menjadi bagian di dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Sekarang banyak orang yang cepat marah, banyak orang yang emosi, dibanding menjadi pribadi yang lemah lembut karena takut merasa atau takut menjadi disepelekan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saat ini banyak orang yang takut untuk membela dan melakukan kebenaran. Mengapa? Mereka takut akan pengalaman ditolak atau diasingkan dari komunitasnya karena melakukan hal yang benar. Lama-lama orang ini akan mundur dan berhenti melakukan kebenaran. Sehingga akhirnya dia menjadi pribadi yang tidak murah hati lagi. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding dengan orang lain yang membutuhkan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Banyak orang yang mau menjadi pembawa damai. Tapi sayang, pikirannya sering dipenuhi oleh asumsi-asumsi atau pikiran-pikiran negatif tentang keadaan atau seseorang, yang seharusnya diisi oleh pikiran-pikiran positif di mana Tuhan bisa melakukan sesuatu akan keadaan atau orang tersebut. Bahkan ada pula yang hatinya masih dikuasai oleh kebencian atau kemarahan terhadap keadaan dan terhadap orang lain. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Banyak orang yang takut dianiaya baik secara fisik maupun secara fisikis. Mengapa? Karena mereka takut untuk melakukan kebenaran atau hidup di dalam kebenaran. Karena ketakutan-ketakutan inilah, maka banyak sekali orang yang tidak melakukan cara yang diajarkan oleh Yesus sendiri untuk menjadi orang-orang yang berbahagia. Banyak sekali manusia yang mencari jalannya sendiri untuk dapat hidup bahagia. Dalam perikop ucapan bahagia atau khotbah Yesus di bukit ini, Yesus mengajarkan satu konsep baru tentang kebahagiaan sejati atau kebahagiaan yang dapat dirasakan selamanya, dimiliki selamanya. Konsep ini berbeda dengan yang dikejar oleh orang-orang di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menjadi orang-orang yang berbahagia? Yang pertama, Yesus mengajarkan supaya kita mengubah pola pikir kita dari yang lebih mementingkan diri sendiri menjadi mementingkan orang lain. Mengubah pola pikir kita yang selalu cepat-cepat lari kalau mendapat pengalaman yang tidak menyenangkan dan cepat sekali menyalahkan keadaan. Yang kedua, justru dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dalam pengalaman yang tidak menyenangkan, itulah kesempatan kita untuk lebih banyak dekat dengan Tuhan, lebih banyak relasi dengan Tuhan, lebih memberikan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Kita mencari tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita, agar lewat perbuatan kita yang baik, banyak orang yang melihatnya dan memuliakan Bapa kita di surga.
Yang kita perlukan hanyalah mohon bimbingannya, mohon dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau kita lakukan. Sister terkasih, dengan melakukan hal-hal ini, maka kita akan mendapat upah. Bukan hanya upah nanti di surga, tapi upah pada saat ini yang dapat kita rasakan adalah menjadi orang-orang yang berbahagia. Menjadi orang-orang yang memiliki kebahagiaan yang seutuhnya. Kebahagiaan di mana ada rasa damai, ada rasa terpuaskan batin kita. Bahkan pada saat kita menghadapi pengalaman atau masalah kita masih dapat mengatakan Tuhan Yesus baik. Mengapa? Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan sendiri. Kita akan mendapatkan ketenangan dari Tuhan sendiri. Dan kita akan mendapat penyertaan dari Tuhan sendiri. Dan inilah anugerah yang membuat kita akan menjadi bahagia. Mari sister, kita refleksikan lebih dalam sabda Tuhan ini dalam kehidupan kita masing-masing melalui beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, adakah pengalaman yang tidak menyenangkan yang sedang sister hadapi saat ini? Yang kedua, sudahkah sister mengikuti pembentukan Tuhan atas diri sister dengan masalah tersebut? Jika sudah, apa yang sister dapatkan dan apa yang dapat sister bagikan kepada orang-orang di sekitar sister? Jika belum, apa yang seharusnya sister lakukan supaya sister dapat menjadi orang-orang yang berbahagia dan memiliki kebahagiaan itu? Mari sister, di saat kita memiliki banyak waktu untuk diam di dalam rumah, kita pun berikan waktu lebih banyak untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami masih boleh merasakan kebaikan-Mu, untuk kesempatan kami masih boleh lebih dekat dengan Engkau dan mengalami kebahagiaan di dalam Engkau. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk selalu menyertai kami, membimbing kami dan mengajarkan kami, serta menguatkan iman kami pada saat kami masih bersandar kepadamu. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan Dikau dan persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wanita berhikmat, wow, engkau dahsyat. Yes, engkau ajaib. Yes, yes, yes. Terima kasih sister semua. Tuhan Yesus memberkati.